Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Henry Majid. Konten saya kali ini spesial, ada saya dengan anggota DPRD muda di Kabupaten Wakatobi dan sekaligus sebagai wakil anggota DPR kita. Kabar Bang, sehat? Sehat. Siap. Henry. Siap. Nah, ini Bang, saya mau tanya-tanya Abang. Saya datang di tempat Abang, di kediaman Abang, namanya beliau ini Nasrullah. Apa Bang? Laode Nasrullah. Laode Nasrullah S apa tuh? SKM. SKM. Apa itu? Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oh, kesehatan masyarakat. Di Makassar Bang ya? Makassar. Oke, saya bermaksud hadir di tempat Abang ini. Ada banyak isu yang ada di kabupaten kita yang berkembang. Bahkan menyentuh pada aspek-aspek yang menyangkut dengan DPRD yang Abang pimpin sebagai wakil DPRD. Sebelumnya Bang, saya ingin kita mau bercerita lah terlebih awal tentang bagaimana sih ketika Abang duduk, kesan pertama yang Abang dapatkan di DPR dengan banyaknya senior dengan banyaknya orang-orang tua yang ada di DPR. Abang kan muda ini ceritanya. Bagaimana kesan itu? Sejak butuh berapa lama untuk membaur dengan keadaan? Ya, justru itu yang saya bersyukurnya karena kita masuk ke DPR masih ada beberapa senior di sana. Ada juga yang pernah memimpin DPR di sana selama beberapa tahun. Banyaklah senior sehingga kita tidak terlalu lama untuk belajar karena pemerintahan ini ternyata tidak bisa kita pelajari dari luar, masuk ke dalam konkret kita harus alami. Bukan seperti bayangan semua orang pada umumnya. Bukan bayang pada umumnya, kita belajar di kampus juga di organisasi tapi sangat jauh. Saya pun sama dengan orang-orang yang misalkan mengkritik. Kira kita mikir bahwa ternyata berpemerintahan itu cukup dengan ini lah. Ternyata ada beberapa kendala. Benar. Yang itulah salah satu tugas kita juga menyampaikan kepada masyarakat tugas-tugas kita sehingga kritiknya juga bisa sejalan. Persoalan kritik nih Pak. Kemarin ada bahkan beredar di video di Facebook kita, di YouTube juga ada. Itu bahwa ada sekelompok orang ini yang mengatasnamakan masyarakat Wakatobi hadir ke DPR tidak mendapatkan satupun anggota DPR di sana. Mereka lalu mengobrak-abrik sana sini sebagainya. Apa penjelasan rasionalnya apa gitu? Kalau tentang mereka mengobrak-abrik itu kan ekspresi kemarahan dan ya tentu kita juga kalau kita juga masih aktivis kita datang kosong itu itu ekspresi kemarahan kita. Tapi kemudian kan ada penjelasan kenapa DPR tidak di sana. 2 minggu sebelumnya kan full juga menerima aspirasi dari masyarakat. Kemudian tiba-tiba di hari tersebut memang bertepatan dengan jadwal BIMTEK. Dan BIMTEK ini itu harus semua. Beda harus dengan semua elemen DPR. Itu penting kita sampaikan. Kalau konsultasi kan bisa misalnya komisi 1, bisa hanya komisi 2, tetap ada yang standby di kantor. Tapi kalau BIMTEK ini memang full. Apalagi BIMTEK ini untuk wawasan kebangsaan yang nanti juga akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Jadi ada perlu satu pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan kita sebelum kita sosialisasikan. Gini Bang, saya mau pertajam dulu yang tadi perihal banyak mahasiswa, ada aktivis kemarin yang datang dengan satu perspektif mereka DPR tidak bekerja. Tapi yang Abang sampaikan tadi nanti setelah ada beberapa kali menerima aspirasi lalu aspirasi terakhir sudah tidak ada anggota DPR. Gimana tuh? Pertama kalau DPR kalah dalam hal publikasi. Artinya kegiatan-kegiatan kita sebelumnya tidak dipublikasi sehingga yang terpublis adalah yang terakhir. Yang terakhir yang rusak. Tapi semua ada dokumennya, tapi itu baik sebenarnya. Saya juga sampaikan ke teman-teman itu setelah datang kembali dan kebetulan saya juga sudah ada di kantor. Saya sampaikan bahwa kita berterima kasih lah kalau datang begini karena kita juga ke DPR ini terus terang
beberapa bulan ini kan kita juga gelisah daerah ini banyak masalah menurut kita, tapi kok tidak ada yang datang ke DPR, ini ada apa? Jadi tepat sasaran juga sebenarnya. Dan memang harus begitu. Tapi tidak ada masalah bagi ya. Tidak ada masalah. Persoalan mereka merusak apa sebenarnya tahu sih. Jadi kita fokus ke situ. Tujuan mereka ke sana apa? Iya. Nah, ini lagi yang paling juga menohok kita semua ini. Sebenarnya perihal ada satu informasi, ada satu isu lah yang berkembang di Wakatobi bahwa ada anggapan pemerintah daerah seolah-olah DPR itu adalah tidak sinkron dengan DPR. Seolah-olah Pemda tidak sinkron dengan DPR. Dengan kata lain, seolah-olah DPR ini selalu menghantui semua program-program Pemda. Gimana itu? Ya, saya kira di daerah ini ada namanya Forkopimda, Forum Komunikasi Perangkat Daerah, Pimpinan Daerah. Forum. Disitulah hal-hal yang sebenarnya masih bisa dikomunikasikan di dalam Forkopimda ini, itu termasuk Kapolres, Kajari, Ketua DPR, Bupati. Disitulah hal-hal yang sebenarnya masih bisa didiskusikan di dalam forum itu. Namanya juga forum komunikasi kan. Tapi ada juga hal-hal yang menurut saya baik kalau DPR itu masih mau mengkritik dan menguji program-program pemerintah. Itu saya kira itu hal yang sangat baik dan itu kan demokrasi. Sangat wajar menurut saya. Dari gini Bang, orang paling banyak melakukan ini seolah-olah terjadi terus politik. Bahwa kalau Pemda memberikan tawaran diskusi, tawaran gagasan ke DPR menolak. Sebaliknya, jadi Pemda dan DPR seolah-olah ada perang, seolah-olah mereka selalu ada dialektika yang itu kira-kira gimana itu? Sebenarnya kan semua ada forumnya, ada forumnya di DPR. Ada rapat dengar pendapat, ada rapat konsultasi tentang persoalan-persoalan daerah. Sebetulnya semua sudah ada koridornya. Nanti juga di akhir ini kan masih Maret ya. Mungkin di awal April ini ada LKPJ, laporan pertanggungjawaban bupati. Di situ juga kita akan melihat dalam 3 bulan sesuai peraturan itu 3 bulan setelah akhir masa anggaran, berarti bulan 3 akhir. Di situ kita akan melihat dalam 3 bulan ini apa saja yang sudah dilakukan sesuai dengan APBD yang kita sepakat. Lalu kalau ini yang saya mau ke personalnya apa gitu? Nah, Abang kan sebagai perwakilan nih dari Nasdem. Iya. Terus Nasdem sebagai partai pengusung. Saya tentu saja akan mengharap, saya bisa mempercayai ketimbang saya tidak kemudian menyudutkan semua pandangan-pandangan yang partai non pengusung kemarin. Tapi kayaknya saya lebih mengapresiasi kalau orang yang berasal dari partai pengusung yang bisa memberikan ini loh Pemda. Kondisi Pemda kita ini loh. Kita kan mengusung calon bupati yang punya visi jauh ke depan. Ya selama kritik ini dalam rangka mengawal orang yang kita usung ini, saya kira sah-sah saja. Sejauh ini juga partai tidak pernah memberikan teguran. Kan ada yang memberikan saran, ini kan beda-beda cara. Ada juga yang mengkritik, ada juga yang memberi saran dengan cara-cara. Saya kira orang yang kita usung ini ya kita harus pastikan bahwa tetap berjalan di jalan. Jangan seolah-olah dia, waduh, repot ini. Karena itu saja sih. Tidak ada tendensi yang lain. Dan saya kira masih cukup jauh kalau kita mau pikir ini adalah kontestasi politik, masih terlalu jauh. Artinya harus fokus lah pada pembangunan daerah. Masih fokus ke pembangunan. Perspektif Abang tentang daerah ini gimana kira-kira? Di zaman Pak Bupati itu? Sebenarnya begini, apa yang saya ingin paling tekankan dan ingin sampaikan ke teman, terutama aktivis, terutama pemuda, paling penting kita tahu ke depan bahwa ada hal-hal loh yang tidak bisa dibuat di daerah ini, sehingga tidak bisa kita janjikan begitu. Ini penting untuk kontestasi ke depan. Bupati itu untuk siapa ini? Baik anggota DPR, baik untuk seorang calon kepala daerah. Ada hal-hal yang sebenarnya bukan wilayah kita dan tidak bisa kita janjikan. Berusaha iya,
Atau abang mau tanya konkretnya begitu? Atau PLN gitu. Nah, Tahu saya, tahu lagi. Gimana itu? misalnya listrik ya, Iya. misalnya listrik Kaledupa, listrik Binongko. Semua orang di daerah ini pasti berharap itu terjadi. Dan kita akan berdosa kalau tidak berharap terjadi. Iya. Pasti orang ingin listrik itu bisa terjadi. Akan tetapi kita bisa mengusahakan. Iya. Misalnya saya bupati, kepala daerah, saya bisa mengusahakan itu. Tapi bahwa menjanjikan untuk terjadi pada bulan atau tahun sekian itu saya rasa jangan. Karena ya konsekuensinya kayak kita juga. Iya. Gitu. Dan tugas DPR untuk mengingatkan sebenarnya, karena itu anggaran yang kita masukkan. Tapi kalau saya tidak salah ingat kemarin, Bang, di zaman kepemimpinan Pak Arawi, sebelumnya, sebelum Pak Bupati baru ini Aliana, bahwa sebenarnya sudah ada yang tender ini, PLN, Ya. PLN tinggal dikerja saja. Ada progres yang mirip dari dua kepemimpinan ini. Iya. Dan sama-sama juga menjanjikan. Iya. Berarti pola untuk menghidupkan lampu, menyalakan lampu Tomia, Binongko, Kaledupa 24 jam ini, pola mereka masing-masing berubah cara ini. Ada cara yang berbeda, tapi progresnya sama. Oh, Tapi sama. kemudian kalau saya letak upayanya itu kan itu hal baik, dituangkan dalam APBD itu niat baik. Iya, iya. Tapi bahwa sama-sama menjanjikan untuk menyala pada bulan atau tahun sekian, itu yang saya kira keliru. Iya. Saya mau tanya ini, pokir yang abang kemarin, ini kan menjadi berbar luas ini di masyarakat, apalagi di kalangan Pemda, Ya, yang selalu mengatakan ada pokir yang ditolak, ada juga pokir yang diterima. Salah satu yang menjadi pokok pikiran abang itu termasuk dengan dermaga Kapota. Dermaga Kapota itu ditolak, Bang. Gimana itu? Ya, itu di 2020 ya, APBD 2020 sempat ditolak, kemudian masuk lagi, Ya. kemudian digilas oleh anggaran COVID waktu itu. Ya. Tapi penting menurut saya tekankan dari awal tentang pokir itu. Ya. Jadi di pasal 53 PP nomor 12 tahun 2018 itu tentang tata tertib DPRD. Di situ ada di salah satu poin pertama kalau tidak salah itu bahwa salah satu tugas Badan Anggaran DPRD adalah menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada pemerintah daerah. Artinya pokir itu sah untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi tidak ada kesan bahwa ada bagi-bagi proyek, enggak. Itu proyek itu urusan teknis. Tapi bahwa pokir DPR itu harus disampaikan, itu sah dalam peraturan kita. Begitu. Termasuk dengan anggapan masyarakat bahwa kalau misalkan kita membuat pokir, pokok-pokok pikiran, berarti itu menjadi proyek kita itu misalkan. Ya, itu yang harus ditepis. Di Permendag 86 tahun 2017 juga. Pokir DPRD itu harus masuk dalam e-planning. Kemudian ada lagi di peraturan terbaru tahun 2019 ini. Pokir itu dimasukkan di dalam ada peraturan tentang sistem informasi pemerintahan daerah, itu aplikasi SIPD. Jadi itu memastikan bahwa pokir-pokir DPRD ini setelah kita reses, kita paripurnakan. Nah, inilah yang dimasukkan ke dalam SIPD, aplikasi sistem informasi pemerintah daerah. Nah, disinilah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk memastikan bahwa ini bisa atau tidak. Bisa atau tidak ini tentu berdasarkan aturan, bukan subjektivitas pemerintah daerah. Berarti ini pokir ini memang bola terakhirnya di Pemda, Pak? Iya, DPR itu yang mengusulkan. Bahwa Pemda boleh mengesahkan, boleh tidak? Iya. Oh iya. Jadi DPRD hanya menyampaikan pokir, memastikan dia masuk SIPD, dan itulah fungsi SIPD. Supaya memastikan konsistensi pokir itu, memastikan bahwa pokir yang dimasukkan sesuai dengan OPD teknis. Saya mau abang memberikan penilaiannya secara pribadi, bagaimana rezim Bupati Wakatobi ini berjalan. Dari sisi apa dulu ini? Ini Pak Lawan ini. Dari sisi apa dulu? Dari sisi dewan, perspektif dewan, perspektif saya sebagai wakil DPR misalkan, wakil ketua DPR. Perspektif anggota DPR itu sebenarnya yang paling penting, sebagai wakil rakyat ini. Ya. Stabilitas. Itu pertama sebenarnya, stabilitas kondisi daerah.
Karena itu yang menentukan semuanya menurut saya. Ya. Kalau daerah ini tidak stabil, ya apa yang bisa dibuat? Itu yang paling penting. Kalau dari melangkah ke teknisnya, ya konsistensi terhadap apa yang pernah disepakati, APBD kita. Dari APBD juga ini kan kita bisa melihat mana yang prioritas, mana yang tidak. Program unggulan sekarang apa, Bang? Yang bisa dibanggakan oleh Pemda ini? Kalau untuk melihat prestasi dari pemerintahan ini sebenarnya masih cukup dini. Ya. Tapi bahwa kita belum mendapatkan apa kira-kira apa istilahnya itu mercusuar, mercusuar dari Wakatobi Sentosa ini untuk tahun ini kita belum lihat. Menurut saya kita belum melihat dengan jelas. Apa kira-kira yang nampak? Apa fokus dari pemerintahan kita? Belum ada ya, Bang. Kan tidak mungkin udang, tidak mungkin bawang kan? Ya tidak mungkin lah. Ya, kan yang kemarin-kemarin kan ya mereka bubar juga. Kalau menurut saya sih, kalau ini bukan kita menyalahkan siapa dan siapa, itu kan ya a priori kita itu kan masuk ke dalam postur APBD, artinya DPRD sepakati. Ya. Tapi sepakat ini yang harus kita lihat, apakah sepakat ini dalam bentuk ini adalah program unggulan atau apa. Kalau menurut saya, ya silakan saja budidaya apa gitu, atau menanam apa, tapi itu dalam konteks program OPD saja, bukan hal yang perlu kita gembar-gemborkan. Kan selalu diangkat di media apa. Tapi itu mungkin ya boleh saja sih. Iya, namanya juga kreativitas dan itu dijamin oleh undang-undang. Itu juga kita juga demokratis, silakan saja. Tapi kalau kita ditanya komentar, kita akan komentar. Persoalan janji tadi Bang, apa yang sampaikan, jangan gemar ini Bang ya, jangan boleh menjanjikan, hanya kan harus diukur ini. Kita menjanjikan orang harus dihitung ini, oh ini boleh, ini tidak ini. Ya ada. Ini sebenarnya tugas kita ya, tugas mahasiswa juga sebagai agen of change. Mengontrol mereka. Bagaimana merubah masyarakat kita supaya dia bisa tahu mana janji yang bisa, mana yang tidak. Jangan sampai begitu kita dijanjikan misalnya, kita percaya dengan itu, tapi kepala daerah misalnya tidak bisa lakukan, bukan karena dia tidak mau loh, tapi memang itu hal yang tidak bisa dilakukan. Saya mau abang menjelaskan, ini kan yang paling ditunggu nih masyarakat. Sesaintero Wakatobi paling ditunggu ini. Itu 1 emper desa Bang. Nah, itu sudah ada musrembang kemarin, sudah dilakukan, sudah ditempuh. Kalau kajian DPR, 1 emper desa itu gimana Bang? Kalau saya sejak awal, menurut saya pribadi itu hal yang tidak mungkin. Mungkin. Untuk bisa memasukkan 1 miliar ke desa di luar dana desa. Itu artinya kita mau ambilkan di mana begitu? Karena hitung-hitungan kotor anggaran kita ini, APBD kita ini kan 600-an sekian. 50 sekian persen itu belanja rutin kita. Kemudian yang anggaran mandatori misalnya pendidikan 20%, kesehatan 10%. Artinya dari nanti sisa dari semua ini itu kalau hitungan saya hanya sekitar 34 miliar. 34 miliar yang bisa difokuskan ke anggaran lain. Iya, menurut saya. Dari postur anggaran kita yang 2000 yang tahun ini, Pak. Iya, menurut hitung-hitungan kotor saya. Iya. Anggaran yang bisa dikreasikan ini tinggal sekitar 34 miliar. Berarti itu desa kita 75 desa. Berarti tidak cukup dong. Dan tidak mungkin untuk itu. Iya. Kalaupun misalnya ditaktisi bahwa setiap desa ada proyek yang masuk atau ada pembangunan yang masuk 1 miliar per desa, tidak akan cukup juga. Tidak akan cukup juga. Saya tidak yakin bahwa semua desa di Kabupaten Wakatobi ini akan mendapatkan porsi di luar dana desanya 1 miliar uang, 1 miliar pembangunan. Saya tidak yakin. Tapi yang menjadi sudut pandang mereka terakhir ini, Bang. Kalau memang 1 emper desa itu adalah suatu bungkusan yang agak sedikit manis itu. Iya. Bahwa 1 emper desa itu disampaikan di momentum kampanye. Terakhir ini, ya sudah beredar lagi bahwa hanya 1 emper desa itu diterjemahkan sekarang oleh mereka Pemda ini
orang yang hanya memasukkan program-program mereka saja di musrembang itu yang akan memperoleh satu emper desa. Itu yang itu musrembang kemarin. nah, Musrembang kemarin ini untuk 2023. untuk 2023. Iya. Ini kan musrembang kemarin ini berarti untuk pembangunan 2023. Terus 2022 ini artinya dari APBD kita sudah lihat bahwa 1 miliar per desa itu tidak mungkin ada. Ya kita tidak tahu konsep itu muncul dari mana. Iya. Tapi itu tugas kita. Tugas kita ya tugasnya abang lah. Iya, tugas saya, masyarakat. Abang sebagai tugas perwakilan masyarakat di DPR untuk selalu memang kita. Saya kira mahasiswa juga penting. Ya khawatirnya kita juga tidak tahu ini. apa itu? Enggak khawatirnya mahasiswa juga tidak tahu ini begitu. Iya, iya. Bahwa ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan, tapi masyarakat senang dengan janji itu. Irasional tapi sosok di irasional kan. Itu repot itu. Ketika tidak bisa dilakukan ya ada yang akan dianggap membohong tentu. Iya. Walaupun sebenarnya dia tidak berbohong. Oke Pak, sebagai closing kita pada konten kita kali ini, saya mau ingin abang memberikan autokritiknya untuk pemerintah daerah, bagaimana kemudian harus menjalankan pemerintahan, perspektif DPR-nya, bisa juga perspektif abang sebagai pribadi, sebagai masyarakat Wakatobi. Kira-kira autokritik yang harus abang sampaikan untuk Pemda, bagaimana kemudian harus berjalan, ya positif. Kalau saya mungkin lebih ke saran ya. Kalau kritik ini banyak sekali saya punya sebenarnya pemerintahan ini. Tapi mungkin lebih ke saran. Kalau saran saya untuk pemerintahan sekarang ini mungkin lebih membuka komunikasi lah dengan berbagai pihak, kira-kira begitu, untuk menciptakan kondusivitas itu dulu. Kondusivitas itu yang paling utama sebelum kita berbicara masalah pembangunan kita ke depan. Berarti yang kondusivitas, stabilitas pemerintahan kita. Ya itu. Kalau dari mungkin dari pribadi sebagai anggota DPR. Kalau sebagai DPRD, seorang wakil ketua DPRD seperti yang disampaikan tadi, kita perlu menarik beberapa masalah-masalah yang paling inti di daerah ini untuk kita segera selesaikan. Yang misalnya galian C, bagaimana kita bisa membangun tanpa ada material, kemudian masalah ASN kita yang masih kocar kacir juga, persoalan-persoalan sengketa, misalnya persaingan jadwal kapal, ada juga sengketa pergantian pengangkatan perangkat desa. Itu saya kira hal-hal itu yang perlu untuk kita komunikasikan. Oke lah, semoga Pemda cepat sadar Bang ya.